Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja, puji Tuhan. Mari kita sama-sama mendengar perenungan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 22 ayat 20-21. Demikian firman Tuhan, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Puji Tuhan saudara, setiap manusia dilahirkan dengan memiliki hak dan kewajiban. Hak manusia mendapatkan kasih sayang, kebebasan untuk berpendapat atau bersuara. Bukan berarti dengan begitu kita bisa seenaknya mengemukakan pendapat, bersuara atau semaunya kita. Ingat, kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan yang bertanggung jawab. Maka dari itu kita juga mempunyai sebuah kewajiban. Kewajiban kita ialah menjaga atau menjamin agar hak orang lain tidak terganggu karena hak atau kehendak bebas yang kita miliki. Dengan demikian, setiap negara pasti memiliki yang namanya perundang-undangan. Itulah yang menjamin setiap hak warga negaranya agar terpenuhi dan menjaga setiap hak masyarakatnya agar tidak kelewat batas. Maka ada kewajiban yang harus dilakukan, yaitu mentaati setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu definisi yang lain dari hak dan kewajiban yang tak kalah pentingnya ialah kita tidak bisa menuntut hak kita tanpa melakukan kewajiban terlebih dahulu. Jadi kita harus melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapat hak atau bagian kita. Bayangkan saudara, ada seorang karyawan yang baru diterima kerja di sebuah perusahaan tertentu. Pada hari pertama dia bekerja sudah meminta gajinya selama sebulan penuh. Apakah masuk di akal? Jangankan masuk di akal, bermoral pun tidak. Jika demikian, kita sudah menjadi seorang pemeras, sudah melanggar undang-undang namanya. Seringkali tanpa disadari di hadapan Tuhan kita pun melakukan hal yang demikian. Menuntut hak kita tanpa melakukan kewajiban terlebih dahulu. Punyailah mental rasa malu seperti orang-orang di Jepang. Jepang bisa maju seperti sekarang karena mempunyai budaya malu. Malu terlambat kerja, toleransi keterlambatan Jepang 10 detik saudara. Sedangkan di Indonesia bisa berapa jam. Kita juga harus mempunyai mental dan budaya seperti itu juga ke Tuhan. Betul dia Bapak kita, maka dari itu lakukanlah dia seperti Bapak kita. Di dalam keluarga, meskipun mereka orang tua atau saudara kandung kita, kita tidak bisa seenaknya. Tetap ada aturan-aturan yang berlaku yang harus diikuti. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Mari lakukan kewajiban kita, maka kita akan menerima hak-hak kita, penggenapan janji Allah dan berkat-berkatnya. Poin mendasar, jika kita ingin hidup diberkati ialah kerjakan kewajiban kita terhadap Tuhan. Maka dengan sendirinya atau secara otomatis, hak yang kita miliki akan dipenuhi di dalam kehidupan kita. Lakukanlah dulu bagian kita, kewajiban kita. Ada banyak contoh kewajiban di dalam Tuhan. Hidup seturut dengan kehendaknya. Ya kalau mau diperdetail kehendak Tuhan yang seperti apa? Simple saudara, yaitu tetap mengandalkan Tuhan di masa-masa yang seperti ini. Jangan kira mengandalkan Tuhan seperti kata hanya mengandalkan Tuhan. Apakah itu kewajiban kita? Ohola dan Oholiba yang digambarkan di dalam Yeskiel 23. Bangsa Israel berzina, meninggalkan kewajibannya untuk menyembah Tuhan. Mereka beralih setia, mereka lebih mengandalkan pertolongan dari manusia dan bangsa-bangsa lain. Maka dengan demikian bangsa Israel diumpamakan seperti perempuan sundal. Apakah bangsa Israel memiliki kewajiban untuk tetap berpegang teguh dan menantikan pertolongan dari Tuhan? Ya, mutlak. Jawabannya adalah ya, karena Israel sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan sudah memilih bangsa Israel dari antara segala bangsa untuk menjadi milik kepunyaannya. Dan karena bangsa Israel telah ditebus dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, kita pun juga demikian saudara. Kita sebagai umat perjanjian baru yang telah ditebus dari Mesir, yaitu kehidupan kita yang lama, menuju tanah perjanjian, yaitu kesempurnaan seperti Kristus. Maka hidup yang kita jalani bukanlah hidup menurut keinginan kita sendiri, melainkan seturut dengan kehendak dan keinginan Bapa. Seringkali kita mengaku bahwa kita keturunan Abraham, Israel secara rohani. Tetapi ketika masalah datang, badai hidup menerpa, guncangan terjadi, kita menjadi khawatir dan bimbang, mencari pertolongan kepada yang lemah, yang tergoncangkan, yakni kepada manusia. Seharusnya ketika goncangan itu datang,
badai hidup menerpa, carilah sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu pribadi Allah itu sendiri. Sandarkan pengharapan Anda kepadanya, maka engkau akan menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan juga. Jangan sampai ketika seolah-olah Tuhan tidak menolong kehidupan saudara, pertolongan Tuhan seolah-olah datang terlambat, kita berubah setia, kita menjadi kecewa, lalu ada pertanyaan, mengapa Tuhan tidak mendengar seruan saya? Bukan demikian saudaraku, Tuhan tidak berlambat-lambat. Tanpa Anda sadari, Ia memperhatikan setiap tetesan dan tangisan air mata saudara. Ia mengerti dan memahami jeritan dan seruan saudara. Ada perbedaan waktu kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan selalu datang di waktu yang tepat. Seringkali kita yang tidak sabaran. Tuhan tidak pernah berlambat dalam menjawab doa kita. Dia mengizinkan hal itu terjadi agar ketika kita menerima jawaban doa, pergumulan kita dapat menghargainya dan dapat mempertahankan apa yang akan kita dapatkan dari jawaban doa kita. Andalkan Tuhan selalu, itulah kewajiban kita, keharusan dan kemutlakan. Jangan sampai saudara kita berubah setia di masa-masa yang sukar seperti ini. Jangan menaruh pengharapan dan pertolongan kepada manusia. Dia kaya, dia pasti bisa bantu saya. Dia kan orangnya kan baik, saya mau coba cari bantuan kepada dia. Sadarkah jika demikian kita sudah seperti Ohola dan Oholibah? Lalu yang lainnya juga saudara, tentang perpuluhan dan persembahan. Mungkin ada yang berpendapat kalau persepuluhan dan persembahan itu bukanlah suatu kewajiban. Oke, memang betul saudara. Tetapi jika Anda tidak pernah mengembalikan milik Tuhan, lalu minta diberkati, bagaimana menurut Anda? Tidak pernah menabur, tidak pernah memberi, tetapi minta dicukupkan kebutuhannya. Anda tidak pernah menabur kebaikan. Apa yang Anda ingin tuai saudara? Jangan pikirkan akan dibawa kemana persembahan dan persepuluhan itu. Itu urusan yang menerimanya dengan Tuhan. Yang terpenting ialah kita sudah melakukan kewajiban dan urusan kita secara pribadi kepada Tuhan. Sisanya itu urusan yang menerimanya, hamba Tuhan tersebut dengan Tuhan. Yang penting kita lakukan kewajiban kita dulu saudara dengan Tuhan. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi dengan sendirinya. Jangan pusingkan bagian Tuhan. Semua ada porsinya masing-masing. Kerjakan saja bagian kita. Andalkan Tuhan selalu karena tidak pernah dikecewakan dan dipermalukan bagi setiap yang menaruh harapan padanya. Dengan melakukan hal-hal yang demikian tanpa kita sadari, kita sudah menjadi pelaku firman. Ketika saudara menjadi pelaku firman, menjalankan kewajiban kita dengan mengandalkan Tuhan, berarti kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, siapakah lawannya? Lawannya, Allah itu menunjukkan apapun juga. Sakit penyakit saudara, pergumulan hidup yang sedang saudara alami, kelemahan tubuh, persoalan yang datang silih berganti, atau masa depan saudara, apapun itu juga, Tuhan yang akan berperang untuk saudara dan memberikan jalan keluar serta kemenangan bagi saudara jika saudara tetap berserah penuh dan mengandalkan Tuhan. Haleluya, Immanuel, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ya Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada, apapun yang sedang mereka alami di masa sukar sekalipun, ajarkan mereka Tuhan tetap mengandalkan Tuhan ya Bapa, karena tidak pernah dipermalukan setiap orang yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu selalu ada buat mereka, pertolongan-Mu selalu datang di waktu yang tepat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya juga penyertaan-Mu Allah Immanuel sempurna bagi setiap kehidupan jemaat Allah yang mendengarkan firman ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin.